Perintah Kaisar Naga. Bab 861 sampai dengan 870. Audiobook Novel Silat. Episode 87. Tidak lama setelah Dev dan yang lainnya pergi, Naga Hayden bersama sejumlah besar anggota keluarga Naga mengepung hotel tempat Dev tinggal sebelumnya, tetapi sangat disayangkan Dev sudah pergi, dan Naga Hayden terlambat. Dev pergi siang dan malam, bergegas menuju Lembah Dewa Obat. Jika Anda ingin menemukan tempat tersembunyi, itu hanya Lembah Dewa Obat, dan sebagai pemilik lembah, masuk akal untuk tinggal di Lembah Dewa Obat. Ketika Dev bergegas kembali ke Lembah Dewa Obat, Darrensu melihat bahwa Dev kembali dengan tergesa-gesa, tetapi dia tidak banyak bertanya. Dev langsung meminta Darrensu untuk menyiapkan tempat yang tenang untuk dirinya sendiri, duduk bersila, dan mulai berlatih. Sekarang Dev sedang dalam masa puasa, tidak akan ada masalah jika dia tidak makan atau minum, apalagi dengan adanya kristal naga. Dev tidak akan berhenti berlatih karena kekurangan energi spiritual. Merasakan aura yang memancar dari kristal naga beriak di dantiannya, Dev secara pribadi memasuki kekacauan. Kyoto, keluarga naga. Sebagai kepala keluarga, Naga Jaiden duduk di kursi kepala keluarga, dan Naga Hayden berlutut di depan Naga Jaiden dengan kepala tertunduk, terlihat seperti sedang menunggu dihukum. Patriark, Larry Zhao dari Paviliun Gunung Tanpa Bayangan memiliki mulut yang keras, dan tidak memberitahu keberadaan Dev sama sekali. Naga Hayden berkata dengan suara rendah. Dev belum ditemukan. Naga Hayden membawa keluarga naga untuk menemukan Paviliun Gunung Tanpa Bayangan. Bagaimanapun, Dev dibawa pergi oleh Larry Zhao pada waktu itu, tetapi sekarang Larry Zhao tidak tahu keberadaan Dev. Kalau begitu Larry Zhao harusnya tahu bahwa Dev ini melahap kristal naga, mengapa dia membiarkannya pergi begitu saja? Ini agak terlalu aneh. Naga Jaiden sedikit menyipitkan matanya. Dia merasa ada yang tidak beres. Patriark, Larry Zhao memang membiarkan Dev pergi. Menurut Larry Zhao, karena Dev adalah teman putranya Jonathan Zhao, Jonathan memohon belas kasihan dan melepaskannya. Naga Hayden menjelaskan. Saya tidak peduli apakah yang dikatakan Larry Zhao itu benar atau tidak. Anda segera membawa beberapa orang untuk mengetahui keberadaan Dev untuk saya, dan membawanya kembali ke keluarga naga hidup-hidup. Saya ingin melihat apakah Dev ini adalah keponakan laki-laki saya yang berharga. Ketika Naga Jaiden mengetahui bahwa putra saudara perempuannya masih hidup, dia sangat terkejut, karena dia telah memenjarakan saudara perempuannya selama lebih dari 20 tahun, dan ingin mendapatkan informasi yang dia inginkan dari saudara perempuannya, tetapi sangat disayangkan saudara perempuannya selalu bungkam. Itu sudah lebih dari 20 tahun tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sekarang keponakannya masih hidup, ini mungkin terobosan. Apakah ada ibu di dunia ini yang akan tega menyaksikan putranya mati di depannya tetapi tetap acuh tak acuh? Naga Jaiden ingin memulai dengan Dev. Jika Dev benar-benar keponakannya, dia akan mengancam adiknya dengan nyawa Dev. Naga Hayden menerima perintah untuk pergi, sementara Naga Jaiden bangkit dan berjalan menuju ruang bawah tanah di halaman belakang rumah naga. Pada saat ini, di ruang bawah tanah, seorang wanita berusia 40-an dikurung di dalamnya. Meskipun lingkungan di ruang bawah tanah sangat keras, wanita itu masih memiliki senyum di wajahnya saat ini. Wanita ini adalah ibu kandung Dev, Naga Ravina, saudara perempuan Naga Jaiden. Nona, waktunya makan. Pada saat ini, seorang pelayan datang dengan makanan dan meletakkannya dengan rapi di atas meja. Setelah pelayan melihat sekeliling, dia berbisik kepada Raveena, Nona, Naga 5 diam-diam mengirim informasi. Dia mengatakan bahwa Tuan Muda mendapatkan kristal naga, dan kekuatannya meningkat dengan pesat, mungkin tidak butuh waktu lama, kalian ibu dan anak akan dapat bertemu. Setelah mendengarkan itu, senyum di wajah Raveena sedikit membeku, dan dia tiba-tiba menghela nafas, saya tidak ingin dia mengambil kristal naga. Selama dia bisa hidup dengan aman, aku bisa tenang. Tapi sekarang keluarga naga tahu anakku masih hidup. Saya percaya bahwa Jaiden tidak akan membiarkan dia pergi dengan mudah. Jangan terlalu khawatir, Nona. Dengan pelayan Naga Ryutua dan Naga 5 melindungi Tuan Muda, dia akan baik-baik saja. Pelayan itu menghibur. Hai. Raveena menghela nafas.
Tepat ketika pelayan ingin mengatakan sesuatu, dia menemukan bahwa Jaiden benar-benar masuk, jadi dia sangat ketakutan sehingga dia buru-buru meletakkan makanan dan pergi. Jaiden melirik pelayan yang keluar, dan kemudian berkata kepada Raveena, "Adik, apakah kamu makan makanan yang kukirimkan?" Bahasa Jaiden penuh perhatian, seolah-olah orang yang memenjarakan Raveena bukanlah dia sama sekali. Raveena memutar matanya ke arah Jaiden dan tidak mengatakan apa-apa. Dia sudah terbiasa dengan wajah Jaiden. Selama bertahun-tahun, Raveena tidak pernah mengatakan sepatah kata pun kepada Jaiden, tidak peduli seberapa parah tubuhnya disiksa, dia tidak pernah berbicara. Jaiden sepertinya sudah terbiasa dengan ekspresi Raveena. Dia duduk di meja, mengambil sumpit, dan mencicipi beberapa hidangan. Seledri goreng dengan irisan daging agak asin. Tahu pedasnya tidak empuk, dan irisan paru-paru ini, saya ingat Anda suka memakannya ketika Anda masih kecil. Saat mencicipi hidangan, Jaiden mengikuti Raveena, tetapi Raveena tidak berbicara, seolah-olah Jaiden sedang berbicara pada dirinya sendiri. Jaiden mengambil beberapa gigitan, menyeka mulutnya, dan berdiri. "Adik, saya tidak pernah berpikir bahwa di dunia ini, Anda masih memiliki seorang putra, dan putra Anda kemungkinan besar telah mendapatkan kristal naga. Sepertinya dia tahu latar belakangnya dan ingin menyelamatkan ibunya. Saya harap dia bisa datang ke keluarga naga lebih awal agar aku bisa mengenal keponakanku dengan baik. Bagaimanapun juga, dia pasti sangat menderita setelah berpisah denganmu selama bertahun-tahun." Jaiden mulai berbicara dengan tidak tergesa-gesa. Mendengar ini, sedikit kekhawatiran melintas di wajah Raveena yang awalnya tanpa ekspresi, tapi itu hanya sekilas, tapi meski begitu, itu terlihat oleh Jaiden. Melihat kekhawatiran melintas di wajah Raveena, Jaiden tersenyum, sangat bangga. "Selama lebih dari 20 tahun, adik perempuan saya enggan menceritakan rahasia yang ingin saya ketahui, dan saya tidak ada hubungannya dengan Anda, tetapi sekarang saya bahkan memiliki keponakan, saya pikir jika keponakan saya meminta Anda untuk berbicara, Anda tidak akan diamkan. Kamu ibu dan anak akan segera bertemu, dan aku sudah mengirim seseorang untuk mengundang keponakanku yang hebat." Hahaha. Setelah Jaiden selesai berbicara, dia tertawa liar. Dia merasa bahwa ini adalah anugerah. Jika bukan karena keponakan yang tiba-tiba ini, rahasia yang ingin dia ketahui akan sulit diketahui selama sisa hidupnya. Raveena memandang Jaiden yang tertawa terbahak-bahak, matanya penuh kebencian, dia tahu bahwa Jaiden adalah psikopat dan bisa melakukan apa saja. "Jika kamu berani menyakiti anakku, aku tidak akan pernah membiarkanmu." Raveena berbicara, ini adalah pertama kalinya dia berbicara dengan Jaiden dalam 20 tahun. Jaiden yang mendengar Raveena berbicara dengannya, dia setelah tertegun sejenak, dan tiba-tiba tertawa liar lagi. "Adikku yang baik, dia adalah keponakanku, bagaimana aku bisa menyakitinya? Anda jangan khawatir." Jaiden berjalan keluar dari ruang bawah tanah dengan kepuasan dan kebanggaan di wajahnya. Semakin Raveena peduli pada putranya, semakin besar harapan Jaiden akan mengetahui rahasia yang ingin dia ketahui. Pada hari-hari berikutnya, banyak orang dengan panik mencari Dev, dan pavilion gunung tanpa bayangan menjadi sasaran publik. Bagaimanapun, Larry seolah yang pada akhirnya membawa Dev pergi. Pada saat ini, Dev sedang dalam pengasingan dan berlatih di lembah Dewa Obat, dan dia tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Dalam sebulan terakhir, Dev tidak pernah bergerak atau tidur, apalagi makan dan minum. Dengan aura yang terus-menerus dipancarkan kristal naga, Dev tidak perlu khawatir tentang kelelahan auranya, dia hanya perlu berlatih keras. Selama bulan ini, tubuh Dev perlahan berubah. Dev berbeda dari para pejuang itu. Pada saat ini, tubuh fisik Dev terus-menerus menjadi lebih kuat saat dia berkultivasi. Setiap kali tubuh fisiknya diperkuat, dia akan kehilangan lapisan kulit seperti ular, dan kulit baru akan menunjukkan kilau logam. Perlahan membuka matanya yang belum terbuka selama sebulan. Tubuh Dev memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan seperti matahari dan bulan, dan tulangnya tidak bisa dihancurkan. Apa yang terjadi di kamar Tuan Lembah? Darrensu sedikit terkejut ketika dia melihat cahaya keemasan keluar dari kamar Dev.
Para tetua lainnya semua menggelengkan kepala. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya tahu bahwa Dev tidak pernah keluar dari ruangan bulan ini. Ayo kita lihat. Darrensu mengucapkan sepatah kata, dan berjalan menuju kamar Dev dengan beberapa orang. Pada saat ini, Dev perlahan bangkit, energi spiritual di tubuhnya melonjak, dan dia belum pernah merasakannya sebelumnya. Melihat tinju emasnya, Dev ingin meninju dan melihat kekuatannya saat ini. Namun pada akhirnya, dia berhasil mengendalikannya. Jika dia meninjunya sekarang, seluruh rumah mungkin akan runtuh. Saya tidak pernah membayangkan bahwa dalam waktu sebulan, saya akan bisa naik ke alam puncak bigu. Jika butuh waktu, saya akan menerobos alam bigu dan memasuki alam membentuk pil, dan mungkin saya akan bisa bertarung dengan keluarga naga. Dev tidak pernah berpikir bahwa kristal naga telah memberinya manfaat yang begitu besar. Namun segera, Dev juga menemukan satu hal, yaitu, kilau kristal naga di tubuhnya telah banyak meredup, dan aura yang berasal dari kristal naga belum terisi pada awalnya. Apakah kristal naga ini juga memiliki masa pakai? Dev tidak tahu tentang kristal naga, dan Naga 5 tidak menjelaskannya padanya saat itu, yang membuat Dev sedikit bingung. Tuan Lembah, apakah kamu baik-baik saja? Pada saat ini, suara Darrensu datang. Mereka takut sesuatu akan terjadi pada Dev, jadi mereka bergegas. Mendengar suara Darrensu, cahaya keemasan di tubuh Dev menghilang dan dia membuka pintu. Ketika Darrensu dan yang lainnya melihat pandangan pertama Dev, mereka semua menunjukkan sedikit kejutan. Karena baru sebulan, mereka bisa merasakan perubahan aura Dev. Pada saat ini, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa Dev telah mencapai puncak Master Agung, dan mereka akan menembus ranah Wuzong. Berapa lama saya berlatih? Bagaimana ranah ini bisa berkembang begitu cepat? Tuan Lembah, apakah kamu baik-baik saja? Setelah bangun dari keterkejutan, Darrensu terus bertanya. Ya, tidak masalah. Dev menggelengkan kepalanya, dan kemudian bertanya kepada Darrensu. Bagaimana kabar Laura? Ketika Dev kembali ke lembah Dewa Obat, Laura masih tertidur, jadi dia tidak sabar untuk menanyakannya. Sekarang dia tidak tahu sudah berapa lama. Master Lembah, yakinlah, kesehatan Nona Laura sangat baik. Selama ini, dia pergi mencari pemilik lembah, tetapi dia dihentikan oleh kami. Laura tidak tahu tentang pengasingan diri Dev, sehingga Darrensu dan yang lainnya tidak berani membicarakannya, jadi setelah Laura bangun, dia berteriak untuk mencari Dev. Penatuasu, sudah berapa lama aku bertapa? Baru pada saat inilah Dev ingat untuk bertanya pada dirinya, berapa lama dia telah bertapa. Tuan Lembah, Anda telah mengasingkan diri selama sebulan, dan lusa adalah festival pertengahan musim gugur. Saya telah menginstruksikan orang-orang di lembah untuk menyiapkan tempat, dan kemudian kita akan berkumpul untuk merayakan festival pertengahan musim gugur. Darrensu berpikir bahwa Dev baru saja menjadi pemilik lembah, dan banyak orang belum mengenalnya. Dia hanya mengambil kesempatan ini untuk memberitahu semua orang tentang Dev. Sudah sebulan? Dev terkejut. Menurutnya, kultivasinya sendiri hanya sesaat, tetapi dia tidak berpikir itu sudah sebulan, dan festival pertengahan musim gugur akan segera datang. Mendengar festival pertengahan musim gugur, orang tua Dev langsung muncul di benaknya. Meskipun dia tahu bahwa dia diadopsi, dia masih sangat mencintai orang tuanya. Dan Yuki, Ellie, saya tidak tahu bagaimana mereka sekarang. Dev, kamu bersembunyi di sini, apakah kamu bersembunyi dari kubulan ini? Pada saat ini, suara marah datang, dan kemudian Laura bergegas dengan marah. Melihat ini, Darrensu dan yang lainnya segera pergi. Karena Dev tidak ada hubungannya, mereka tidak perlu tinggal. Aku baru kembali dari pengasingan diri, aku baru saja bangun dan berkata aku akan menemuimu. Melihat Laura datang dengan marah, Dev menjelaskan dengan tergesa-gesa. Lihat aku? Apakah kamu akan begitu baik? Laura menatap Dev dengan tatapan kosong. Jika aku tidak baik hati, kamu mati sekarang. Untuk menyelamatkanmu, aku hampir mengorbankan nyawaku. Dev sengaja berpura-pura marah dan berkata. Melihat ini, Laura buru-buru meminta maaf. Oke, saya tahu, Penatua Sudan yang lainnya memberitahu saya bahwa Anda menyelamatkan hidup saya. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan.
Setelah itu, Laura sebenarnya bersandar ke lengan Dev, tetapi Dev mundur 2 langkah untuk menghindarinya. Melihat Dev menghindar, Laura segera menjadi dingin lagi. Dev, izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah saya tidak cantik? Apakah saya tidak dalam kondisi yang baik? Mengapa Anda sangat tidak menyukai saya? Tidak, kamu cantik dan dalam kondisi baik, aku tidak membencimu. Dev menggelengkan kepalanya. Aku mengambil inisiatif untuk memelukku, tetapi kamu masih bersembunyi, apakah kamu seorang pria? Laura cemberut dan berkata dengan marah. Aku punya pacar. Dev harus menggunakan Yuki sebagai tameng. Aku tahu, itu hanya pacar, bukan istri. Lalu kenapa jika kamu memiliki istri? Aku bisa menjadi kekasihmu, orang kepercayaanmu, dan aku tidak perlu status apapun, asalkan kamu memperlakukan saya dengan baik. Laura tidak peduli. Ketika Dev mendengarkan bahasa berani Laura, kepalanya menjadi besar. Oke, jangan bicara tentang itu. Aku akan pulang dalam 2 hari ke depan. Festival pertengahan musim gugur akan datang. Aku akan kembali dulu untuk melihat keluargaku. Kamu tetap berada di Lembah Dewa Obat, dan kamu dapat merayakannya dengan Penatua Su dan yang lain. Dev tidak berencana untuk menghabiskan festival di Lembah Dewa Obat, tetapi kembali ke Hongcheng untuk menemui orang tuanya dan Huan Su. Aku ingin pergi bersamamu. Aku tidak mengenal siapapun di Lembah Dewa Obat. Aku di sini bukan untuk festival. Aku ingin kembali ke Hongcheng bersamamu. Ketika Laura mendengar bahwa Dev ingin supaya dirinya tinggal di Lembah Dewa Obat, dia segera berteriak. Kamu kembali denganku, tapi jujur saja, aku juga pria normal, tidak. Dev memandang Laura, tidak tahu harus berkata apa selanjutnya. Tidak apa? Apakah kamu tidak diizinkan merayumu? Laura memandang Dev seperti itu, dan tertawa terbahak-bahak. Pokoknya, kamu harus patuh dan tidak menggerakkan kakimu. Dev takut Laura akan terlalu proaktif dan dia tidak bisa menahan nafsunya. Jangan khawatir, jika kamu tidak mau, aku masih bisa memaksamu. Laura memandang Dev dengan main-main. Dev tidak mengatakan apa-apa, jika dia melanjutkan, dia tidak tahu bahasa kotor macam apa yang bisa dikatakan Laura. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Penatua Su dan yang lainnya, Dev membawa Laura kembali ke Hongcheng dengan pesawat. Sebelum naik ke pesawat, Dev mengirim pesan kepada Yansen dan memintanya untuk menjemputnya di Bandara Hongcheng. Tetapi ketika Dev membawa Laura dari pesawat, dan tidak ada yang menemukan mobil Yansen, tidak ada yang datang untuk menjemputnya. Orang ini, apakah dia tinggal bersama Fata di ibu kota provinsi? Dev mengeluarkan ponselnya dan menelepon Yansen, tetapi setelah beberapa panggilan, tidak ada yang menjawab. Dev sedikit mengernyit. Meskipun Yansen memiliki temperamen yang kasar, dia sangat teliti dalam pekerjaannya. Ketika Dev ingin menemukannya, dia hampir selalu dapat menemukannya. Tapi kali ini, tidak ada yang menjawab telepon. Melihat Yansen tidak menjawab telepon, Dev memanggil Fata lagi, tetapi dengan hasil yang sama, tidak ada yang menjawab. Wajah Dev berubah suram sesaat, dan dia memiliki firasat buruk di hatinya. Apa ada yang salah? Laura bertanya ketika dia melihat ekspresi Dev salah. Tidak apa-apa, ayo pergi. Dev membawa Laura keluar dari bandara, siap naik taksi pulang. Tetapi ketika Dev mengulurkan tangan untuk menghentikan taksi, sebuah Rolls-Royce mewah berhenti di depan Dev. Tuan Chen, masuk ke mobil. Jendela diturunkan, dan pengemudinya adalah Zachary Bai. Dev melirik Zachary Bai dan tampak sedikit terkejut. Dia tidak mengerti bagaimana orang ini berada di Hongcheng, dan bagaimana dia tahu bahwa dia telah kembali. Tepat ketika Dev hendak bertanya apa yang sedang terjadi, Zachary berkata lagi. Tuan Chen, masuk ke mobil dulu, kita akan mengobrol di dalam mobil. Melihat penampilan Zachary sangat cemas. Dev duduk langsung di kopilot, Laura duduk di barisan belakang, dan Zachary menginjak pedal gas. Kenapa kamu ada di Hongcheng? Dev bertanya pada Zachary. Tuan Chen, tidak hanya saya di Hongcheng, tetapi kakek saya juga ada di sini. Anda tidak tahu bahwa selama ini, banyak orang menanyakan informasi Anda dan ingin menemukan Anda, dan banyak orang datang ke Hongcheng. Kakek saya khawatir tentang keselamatan keluarga Tuan Chen, jadi dia bergegas bersama seluruh keluarga Bai.
Kami semua telah berada di Hongcheng selama sebulan. Kata Zachary. Mencari saya. Dev mengerutkan kening. Iya, banyak orang mencarimu, sepertinya apa yang Kristal Naga bicarakan, aku tidak begitu tahu itu, dan banyak orang yang mencarimu, mengaku dari Kyoto, tapi aku tidak mengenal mereka, bahkan pacarku sendiri dan kakek tidak mengenal mereka. Dan orang-orang itu semuanya adalah master bela diri. Ketika Zachary berbicara, suaranya sedikit bergetar, jelas dia ketakutan oleh orang-orang itu. Dev tiba-tiba menyadari bahwa dia tahu bahwa dia melahap Kristal Naga, dan pasti ada desas-desus, begitu banyak orang datang kepadanya untuk Kristal Naga. Karena mereka tidak dapat menemukan diri saya, mereka akhirnya memilih untuk datang ke Hongcheng untuk menemukan saya. Apakah keluargaku baik-baik saja? Apakah orang-orang itu sudah pergi? Hati Dev menciut, khawatir dengan kenyamanan orang tuanya. Dia mengirim orang tuanya kembali ke desa hanya untuk menghindari orang tuanya sendiri terlibat. Oh, tidak apa-apa, orang-orang ini masih sangat khusus. Mereka tidak menemukanmu, mereka semua pergi, dan mereka tidak mempermalukan kita. Hanya saja, hanya. Ketika Zachary mengatakan ini, dia tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Hanya apa? Katakan saja. Dev mendesak. Hanya saja dua orang mengatakan bahwa mereka mencari balas dendam untukmu, dan mereka melukai Yansen dan Fata. Mereka masih di Hongcheng. Kakekku dan penatuaku bersama mereka sepanjang hari, menyajikan makanan dan minuman yang lezat. Mereka tinggal di sini sudah 10 hari. Dan itu adalah bawahan Yansen yang datang untuk melapor dengan ponselnya, dan saya tahu bahwa Tuan Chen kembali hari ini, jadi kakek saya buru-buru mengirim saya untuk menjemput Tuan Chen, dan ngomong-ngomong, izinkan saya memberitahu Anda harus bersembunyi sebentar. Siapa dua orang itu? Apa yang terjadi pada Yansen dan Fata? Ketika Dev mendengar bahwa Yansen dan Fata terluka, aura pembunuh memenuhi tubuhnya. Sepertinya lembah lentera langit atau pavilion Raja Sungai, saya belum pernah mendengar tentang mereka, tetapi kedua orang itu terlalu kuat. Semuanya adalah Wuzong. Kakek hanya bisa menstabilkan keadaan terlebih dahulu, dan kemudian menyuruh Tuan Chen untuk bersembunyi. Kata Zachary. Ketika dia mendengar lembah lentera langit dan pavilion Raja Sungai, Dev tiba-tiba mengerti. Adamni, Harlisia. Mata Dev sedikit menyipit, dan niat membunuh di matanya sangat menakjubkan. Ya, sepertinya dua nama itu. Zachary mengangguk cepat, lalu berkata. Tuan Chen, saya akan mengantar Anda keluar kota dulu, Anda harus mencari tempat persembunyian. Laura di belakang mendengar lembah lentera langit dan pavilion-pavilion Raja Sungai, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Dia tahu dua kelompok ini. Saat itu, Dev mengikuti Harlisia dan sama sekali bukan lawan Harlisia. Sekarang ada Adamni yang lebih kuat. Ketika keduanya bergabung, Dev bukan lagi lawan. Dev, mengapa kita tidak kembali ke lembah Dewa Obat saja? Bagaimanapun, di lembah Dewa Obat, Darren Su dan para tetua lainnya semuanya adalah Wuzong, dan Dev akan aman ketika dia tinggal di sana. Wajah Dev suram dan dingin, seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Laura. Dia berkata dengan ringan kepada Zachary, bawa aku untuk melihat Yansen dan yang lainnya. Tuan Chen? Zachary sedikit terkejut, pihak lain adalah dua Wuzong, mengapa Dev tidak segera melarikan diri? Dev, jangan gegabah. Laura juga membujuk. Merokok dan menyalakannya. Namun, tak satu pun dari mereka tahu bahwa di bulan ini, kekuatan Dev telah berubah dari sebelumnya. Bawa saya untuk melihat Yansen dan yang lainnya, saya tidak perlu mengatakannya lagi. Wajah Dev menjadi semakin sulit untuk dilihat. Suhu di dalam mobil juga turun ke titik beku pada saat ini. Zachary tidak punya pilihan selain menyalakan pemanas. Setelah melihat Dev, Zachary menghela nafas, memutar mobil, dan menuju rumah sakit rakyat Hongcheng. Setelah tiba di rumah sakit, Zachary membawa Dev dan Laura ke lantai 4. Pada saat ini, seluruh lantai 4 rumah sakit diurus oleh Zachary. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Tuan Chen, Yansen dan Fata tidak dalam bahaya. Saya memanggil Solomon Sun dan saya telah memberi mereka 2 obat, tetapi tulang mereka patah, saya khawatir mereka tidak akan berguna di masa depan. Zachary menjelaskan keadaannya sambil berjalan.
Dev tanpa ekspresi dan berjalan maju dengan cepat. Pada saat ini, ada banyak saudara laki-laki Yansen dan Fata di koridor. Ketika mereka melihat Dev datang, mereka semua bersemangat. Tuan Chen. Lusinan adik laki-laki berdiri di kedua sisi dan dengan hormat berteriak ke arah Dev. Dev tidak mengatakan apa-apa, hanya mendorong pintu bangsal. Tuan Chen. Solomon yang berada di bangsal, dan ketika dia melihat Dev, dia bergegas untuk menyapa. Tuan Chen, pada saat ini, ada orang lain di bangsal, berteriak ke arah Dev. Dev melihatnya dan menemukan bahwa itu adalah Winston Zhao, Master Pavilion dari Pavilion Pelindung Hukum di Kyoto. Dia tidak pernah berpikir bahwa Winston juga akan datang ke Hongcheng. Tuan Zhao, aku tidak berharap kamu datang. Dev melirik Winston dengan sedikit rasa terima kasih. Winston tersenyum canggung, Tuan Chen, saya baru saja menyusul. Saya awalnya berencana datang ke Hongcheng untuk mengundang Tuan Chen untuk berpartisipasi dalam kompetisi internasional, tetapi saya tidak mengira hal seperti itu terjadi. Begitu Winston mengatakannya, Dev baru ingat bahwa dia telah berjanji untuk membantu Winston mengundangnya ke pertandingan beberapa bulan yang lalu. Tuan Zhao, aku akan menyelesaikan masalah ini dulu, lalu aku akan pergi bersamamu. Dev harus berurusan dengan urusan saat ini sebelum dia bisa mengikuti Winston ke Kyoto. Tuan Chen tidak perlu terburu-buru. Masih ada beberapa hari sebelum kompetisi. Selain itu, saya telah berbicara dengan Asosiasi Seni Bela Diri di Kyoto. Saya harap mereka dapat maju dan membantu Tuan Chen menengahi. Winston tahu bahwa dua Wuzong yang ingin membalas dendam pada Dev tidak begitu mampu melakukan intervensi di Pavilion Pelindung Hukum. Tuan Zhao, saya menghargai kebaikan Anda, tapi saya akan menangani masalah ini sendiri. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengalihkan perhatiannya ke dua tempat tidur di bangsal. Yansen dan Fata dibungkus seperti mumi, berbaring di tempat tidur dengan berbagai instrumen di tubuh mereka. Jiwa keduanya tidak terancam, tetapi saat ini mereka tidak dapat bergerak atau berbicara, hanya sepasang mata yang dapat bergerak. Setelah melihat Dev, Yansen dan Fata sangat bersemangat, mata mereka berkedip dengan tidak semestinya, dan air mata mengalir dari mata Fata. Dev melangkah maju, memegang Yansen di satu tangan dan Fata di tangan lainnya, dan sedikit energi spiritual menembus tubuh keduanya. Setelah beberapa menit, wajah Dev menjadi jelek. Tampaknya Zachary benar. Tulang keduanya hampir patah. Bahkan jika mereka sembuh, mereka akan menjadi orang yang tidak berguna. Hampir tidak mungkin untuk berlatih. Tuan Chen, saya menggunakan obat terbaik dari Pavilion Raja Obat. Mereka berdua dapat mempertahankan hidup mereka, tetapi mereka hanya akan dapat menggunakan kursi roda di masa depan. Solomon melangkah maju dan berbisik. Dev tidak berbicara, tetapi di pikirannya melintas pil Agung Lu, mencari cara untuk menyembuhkan Yansen dan yang lainnya. Serbuk pecahan giok hitam. Segera, sebuah resep muncul di benak Dev. Dev melihatnya dan menemukan bahwa bahan obat yang dia butuhkan bukanlah bahan obat langka, dan dia dapat menemukannya jika dia bekerja keras. Namun, kekuatan Dev saat ini tidak cukup untuk memurnikan obat ini. Anda membutuhkan bantuan Kuali Shenong. Namun, Kuali Shenong tidak ada sekarang, dan hanya dapat disempurnakan setelah Dev kembali ke lembah Dewa Obat. Tuan Istana Sun, saya bisa menyembuhkannya. Saya akan memberi Anda resep sekarang, dan Anda akan menyiapkan bahan obat yang diperlukan untuk saya sesegera mungkin. Seperti yang dikatakan Dev, seseorang mengambil pena dan kertas dan mulai dengan cepat menulis bahan obat yang dibutuhkan. Setelah menulis, Solomon mengambil resepnya, dan langsung menyiapkannya tanpa henti. Dev memandang Yansen dan Fata dan berkata, kalian berdua berbaring saja, aku akan menyembuhkanmu, dan aku pasti akan membalaskan dendam kalian berdua. Setelah Dev selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Yansen dan Fata memberi isyarat dengan putus asa dengan mata mereka, mencoba menghentikan Dev, tetapi sayangnya mereka tidak dapat berbicara, dan Dev masih berjalan keluar dari bangsal. Tuan Chen, kemana Anda akan pergi? Zachary bertanya. Di mana kedua orang itu? Dev bertanya dengan dingin. Di rumah Gutua, kata Zachary. Setelah mendengarkan Dev, dia melompat dan melompat langsung dari lantai 4,
dan kemudian tubuhnya melintas dan dengan cepat berjalan menuju rumah kuno. Zachary dan Laura juga melompat turun dari belakang, Winston mengikuti setelah ragu-ragu sejenak. Di pinggiran Hongcheng, rumah Elias Gu. Adam Ni dan Harlisia dengan nyaman meminum teh hitam yang dikumpulkan oleh Elias Gu. Elias Gu dan Richard Bai berdiri dengan hormat di samping, keduanya semakin tua, tetapi saat ini mereka harus melayani kedua tuan ini seperti pelayan. Di alam Wuzong, di tempat kecil Hongcheng, mereka adalah Tuhan. Bahkan jika Richard Bai adalah kepala keluarga Bai di Kyoto, dia tidak akan berani tidak menghormati mereka berdua. Tuan Ni, apakah Dev akan kembali? Kami sudah menunggu lebih dari 10 hari. Harlisia bertanya pada Adam Ni. Jangan khawatir, saya telah bertanya, orang ini adalah putra yang berbakti, dan sekarang seluruh dunia mencarinya, dia pasti sudah bersembunyi, tetapi sekarang di festival pertengahan musim gugur, dia pasti akan kembali untuk bersatu kembali dengannya. Keluarga, karena dia membuat kita tidak bisa bersatu kembali, maka kita tidak bisa membuatnya lebih baik. Kata Adam Ni dengan dingin. Dev membunuh muridnya yang paling dibanggakan, dan dia sudah memperlakukan Yoshua sebagai putranya. Ya, dia membunuh putraku dan meninggalkanku tanpa cara untuk bersatu kembali di festival pertengahan musim gugur. Kali ini aku pasti akan membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Harlisia juga menggertakkan giginya dan berkata. Elias Gu dan Richard Bai di samping mendengarkan percakapan antara keduanya, dan hati mereka sedikit bergetar. Mereka berharap Dev telah melarikan diri pada saat ini. Tetapi pada saat ini, ada langkah kaki di luar halaman, dan kemudian sosok Dev muncul di aula. Tuan Chen. Elias Gu dan Richard Bai semua terkejut ketika mereka melihat Dev. Ketika Adam Ni dan Harlisia melihat Dev datang, mereka buru-buru berdiri, tampak sedikit terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Dev akan berani datang ke sini secara langsung. Dev, kamu selalu berani menunjukkan wajahmu. Melihat Dev, Harlisia menggertakkan giginya. Sekarang Dev tidak memiliki tetua di lembah Dewa Obat untuk mendukungnya, jadi Harlisia tidak lagi takut padanya, belum lagi Adam Ni juga ada di sini, Dev tidak mungkin melarikan diri. Kemudian Laura dan Zachary masuk, diikuti oleh Winston Zhao. Harlisia melirik beberapa orang yang masuk, wajahnya penuh dengan penghinaan. Hanya dengan orang-orang ini, dia bisa membunuhnya dengan satu tamparan. Master Ni, Master Sekte Xia, saya Winston Zhao, Master dari Pavilion Pelindung Hukum di Kyoto, saya tidak tahu keluhan apa yang kalian berdua miliki dengan Tuan Chen, saya akan merayakannya festival pertengahan musim gugur segera, saya melihat apakah saya bisa. Winston melangkah maju dan ingin memohon pada Dev dengan senyum di wajahnya. Persetan denganmu. Harlisia menyapu Winston dengan telapak tangannya. Sial, Master kecil pelindung tai kucing juga layak berbicara dengan kita. Yang lain takut dengan pavilion pelindung hukummu, tapi aku tidak takut. Sebagai Master Sekte Lembah Lentera Langit, Harlisia tentu saja tidak takut dengan pavilion yang melindungi hukum. Bahkan jika itu adalah pavilion pelindung hukum Kyoto, apa yang bisa dia lakukan, dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Tamparan tiba-tiba ini membuat wajah Winston menjadi malu dan jelek, tapi tidak mungkin menghadapi sekte-sekte berusia ratusan tahun ini. Pavilion pelindung hukum mereka sama sekali tidak dapat mengendalikan orang lain, dan mereka tidak akan memberi mereka wajah apapun untuk pavilion pelindung hukum. Aku mengampuni hidupmu di lembah Dewa Obat, tetapi hari ini kamu mencari kematian. Dev berkata dengan wajah muram. Mencari kematian? Harlisia dengan dingin mendengus, nak, kamu bahkan tidak melihat kebajikanmu. Jika bukan karena kehadiran beberapa tetua dari lembah Dewa Obat, apakah kamu pikir kami akan takut padamu? Hari ini adalah hari kematianmu. Siapapun tidak bisa menyelamatkanmu dari kematian. Setelah Harlisia selesai berbicara, dia meninju Dev. Harlisia tidak tahan untuk membalas dendam pembunuh putranya untuk waktu yang lama, dan dia ingin menghancurkan Dev menjadi 10.000 keping. Ketika Dev melihat ini, tubuhnya dengan cepat mundur dan langsung pergi ke halaman. Harlisia berpikir bahwa Dev takut dan ingin melarikan diri, dan kecepatan kakinya langsung meningkat. Ketika tubuh Dev mendarat ke halaman, dia tiba-tiba meninju Harlisia yang menyerang, tinjunya yang besar bersinar dengan cahaya keemasan. Harlisia tertegun sejenak, tetapi dia tidak berhenti.
Bang! Sebuah suara tumpul terdengar, dan Dev dan Harlisia menghantam bersama dengan pukulan keras. Dengan kekuatan wusong milik Harlisia, pukulan ini bisa langsung membuat Dev kehilangan efektivitas tempurnya. Namun, kenyataannya justru sebaliknya, hanya suara retak tulang yang terdengar, dan kemudian semua orang melihat lengan Harlisia tertekuk pada sudut yang aneh, diikuti oleh teriakan Harlisia. Melihat pemandangan di depan mereka, semua orang tercengang. Tak satu pun dari mereka berpikir bahwa Wusong yang bermartabat akan dipatahkan lengannya oleh pukulan oleh Dev, yang sungguh luar biasa. Kemudian Adamni juga mengerutkan kening, dengan tatapan tidak percaya. Dia tidak bisa membayangkan bahwa kekuatan Dev telah meningkat begitu cepat hanya dalam 1 bulan. Meskipun Harlisia hanyalah Wusong peringkat 2, bagaimanapun juga, dia adalah Wusong, dan sekarang dia bahkan tidak bisa menahan pukulan Dev. Tepat ketika semua orang terkejut, suaranya datang lagi. Dev meraih lengan Harlisia yang lain dan mematahkannya dengan paksa. Apa? Rasa sakit yang parah membuat Harlisia berteriak, dan menatap Dev dengan ngeri. Dia tidak pernah membayangkan bagaimana kekuatan Dev akan menjadi begitu kuat, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan Dev. Kamu mematahkan semua tulang di temanku, dan hari ini aku akan membiarkan kamu mencicipinya juga. Setelah Dev selesai berbicara, dia menendang Harlisia dan langsung menendang tubuh Harlisia ke udara. Dev melompat tiba-tiba, semua batu biru di bawah kakinya hancur, dan tubuhnya melayang di udara. Bang bang bang. Dev terus memukul Harlisia dengan tinjunya, dan saat ini Harlisia seperti bola, membiarkan Dev memukulnya bolak-balik. Darah terus menyembur dari mulut Harlisia, dan suara retakan tulang tak henti-hentinya. Melihat pemandangan di udara, semua orang tercengang. Di mana orang ini mencari balas dendam? Ini jelas mencari pelecehan. Bang! Tubuh Harlisia jatuh berat dari udara, dan seluruh tubuhnya seperti tumpukan lumpur. Kecuali kepalanya, dia tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya, dan semua tulangnya hancur oleh pukulan Dev. Darah mengalir keluar dari mulut dan hidung Harlisia, dan seluruh wajahnya menjadi sangat mengerikan. Bunuh aku, bunuh aku. Harlisia berteriak pada Dev dengan kemarahan di matanya, tetapi setiap kali dia berteriak, seteguk darah akan dimuntahkan. Sekarang Harlisia tidak sebaik kematian, dia berharap Dev bisa membunuhnya. Bagaimana mungkin Dev membiarkan Harlisia mati begitu bahagia dan mempertahankan Harlisia, dan akhirnya Dev bisa menggunakan seni konsentrasi hati untuk menggunakan energi Harlisia untuk kepentingannya sendiri. Sekarang aura di kristal naga hampir diserap oleh Dev. Tampaknya itu tidak dapat digunakan untuk waktu yang singkat. Perlu menunggu kristal naga pulih perlahan. Cara terbaik bagi Dev untuk berlatih sekarang adalah dengan menyerap energi orang lain. Meskipun metode ini dilarang oleh dunia seni bela diri, itu dianggap sebagai teknik kultivasi jahat, tetapi Dev tidak dapat mengendalikan sebanyak itu sekarang. Dengan begitu banyak orang yang menargetkannya, Dev perlu meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Harlisia melihat bahwa Dev tidak akan membunuhnya, jadi dia mengarahkan pandangannya pada Adamni. Dia berharap Adamni akan membunuhnya, dan sekarang hidupnya lebih baik daripada mati. Adamni, yang peduli pada Harlisia saat ini, menatap Dev dengan sepasang mata, alisnya dipelintir menjadi karakter Sichuan. Kekuatan Dev saat ini telah melampaui harapannya, dan mereka datang terlalu sembrono. Selanjutnya, giliranmu. Dev memandang Adamni dan berkata dengan ringan. Dev, sepertinya kristal naga telah memberimu banyak manfaat. Tidak heran begitu banyak orang mencarimu, tetapi tidak mudah bagimu untuk membunuhku hari ini. Setelah Adamni selesai berbicara, dia tiba-tiba melambaikan tangannya, dan kabut hitam tiba-tiba menyapu. Pada saat yang sama, tubuh Adamni menghilang. Kamu optimis tentang Harlisia, jangan biarkan dia bunuh diri. Setelah nasihat Dev, sosoknya menghilang seketika. Saat mengejarnya, Dev telah memancarkan kesadaran ilahinya untuk menentukan posisi Adamni. Dia telah memberimu banyak manfaat. Tidak heran begitu banyak. Adamni, yang telah melarikan diri dari halaman, berlari ke hutan kecil, melihat ke belakang, melihat tidak ada yang mengejarnya, dia sedikit lega. Sial, Dev ini benar-benar sialan. Adamni mengutuk, dia tidak pernah merasa malu seperti ini sebelumnya.
Tapi sesaat setelah Adamni selesai bersumpah, wajahnya tiba-tiba berubah, lalu tangannya dicubit, dan ada kata-kata di udara, dan awan kabut hitam menyelimuti tubuh Adamni. Adamni merasakan kesadaran Dev dan tahu bahwa Dev telah menemukannya, jadi dia buru-buru menggunakan Taoisme untuk menyembunyikan dirinya. Tapi sudah terlambat. Sosok Dev sudah muncul saat ini. Setelah melihat Adamni, dia menghancurkannya dengan satu pukulan tanpa ragu-ragu. Melihat ini, Adamni buru-buru berteriak, formasi naga mengantuk. Dalam sekejap, kabut hitam di tubuh Adamni berubah menjadi rantai, langsung mengikat tubuh Dev, membuat Dev tidak bisa bergerak. Formasi naga yang mengantukmu tidak ada pengaruhnya bagiku. Dev melihat bahwa Adamni masih ingin menjebak dirinya dengan formasi naga yang terperangkap, jadi dia mencibir. Aku tidak bisa menjebakmu, ada baiknya menahanmu sebentar, maka aku akan melarikan diri sejak lama. Adamni tidak berniat menggunakan formasi naga yang terperangkap untuk menjebak Dev. Lagi pula, ketika dia berada di lembah Dewa Obat, formasi naga yang terperangkap tidak dapat menjebak Dev. Apalagi sekarang, kekuatan Dev saat ini tidak sama. Menahanku sebentar. Dev mengangkat sudut mulutnya, dan teknik konsentrasi hati berlari dengan cepat. Rantai roh jahat itu langsung diserap ke dalam tubuh oleh Dev. Adamni melihat pemandangan di depannya, dan ekspresi terkejut langsung memadat di wajahnya. Adamni, yang merasa tidak enak untuk sementara waktu, berbalik dan melakukan metode Dao, dan melarikan diri ke depan. Kamu masih ingin lari? Dev mengulurkan tangannya dan mengeluarkan pedang pembunuh naga, dan pedang itu menebas ke depan. Energi pedang yang tak tertandingi langsung menuju Adamni, dan semua pohon di sepanjang jalan ditebang secara serempak. Adamni merasakan bahaya di belakangnya, dan buru-buru berbalik untuk menghindari pedang, tetapi lengannya masih tergores oleh energi pedang yang tajam, dan darah mengalir. Melihat lukanya, Adamni menggertakkan giginya, dan tiba-tiba berteriak dengan marah, tanah mulai bergetar, dan tengkorak kristal tiba-tiba muncul dari tanah. Ada total 9 tengkorak, terus-menerus berputar di sekitar tubuh Adamni, dan awan kabut hitam muncul dari mulut tengkorak, yang langsung disedot ke dalam tubuh oleh Adamni. Ternyata kamu adalah seorang kultivator jahat. Melihat ini, Dev mendengus dingin. Orang ini selalu pandai bersembunyi, dan sering menunjukkan orang-orang dalam Taoisme, dan dia tidak ingin menjadi seorang kultivator yang jahat. Tampaknya para pembudidaya jahat ini semuanya bekerja keras untuk menyembunyikan identitas asli mereka. Tidak masalah apakah aku seorang pemuja setan atau bukan, karena kamu akan segera mati. Seperti yang dikatakan Adamni, tubuhnya membengkak seperti dia digelembungkan, lebih dari 2 meter, menatap Dev seperti raksasa. Serangan 9 kepala. Adamni berteriak dengan marah, dan 9 tengkorak itu kemudian mengeluarkan suara dentingan, dan kemudian berubah menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya dan meledak ke arah Dev. Fragmen tengkorak ini, di bawah sinar matahari, memancarkan udara dingin, dan fragmen yang tak terhitung jumlahnya langsung membungkus Dev, membuat Dev tidak bisa melarikan diri. Adamni tahu bahwa Dev memiliki kemampuan untuk menyerap roh jahat, jadi kali ini, tidak ada roh jahat yang menempel pada pecahannya. Dia hanya mengandalkan kekuatan untuk mendorong Dev ke saringan. Menghadapi pecahan tulang yang hancur, sudut mulut Dev membentuk lengkungan menghina. Kali ini, daging Dev lebih kuat dari sebelumnya. Dia hanya mengambil kesempatan ini untuk menguji kekuatan dagingnya. Saya melihat tubuh Dev sedikit gemetar, dan kemudian cahaya keemasan memancar dari seluruh tubuhnya. Bahkan tinju Dev memancarkan cahaya keemasan, dan kulit yang terbuka langsung berubah menjadi tampilan emas. Pada saat ini, Dev seperti patung. Pria emas. Ini, melihat perubahan mendadak Dev, mata Adamni menunjukkan sedikit keterkejutan. Ding ding ding. Segera, potongan-potongan yang sangat keras dan kuat itu mengenai tubuh Dev, dan potongan-potongan itu jatuh, tetapi tubuh Dev tidak terluka sedikit pun. Wajah Adamni menjadi sangat jelek, dan mulutnya terbuka, cukup untuk menelan sebutir telur. Masing-masing dari 9 tengkorak ini adalah tengkorak dari puncak master besar. Adamni menggunakan trik untuk memikat mereka, dan kemudian mengambil kesempatan untuk menyerap kekuatan orang-orang ini.
Anda harus tahu bahwa tulang dari kekuatan puncak master besar itu sekeras peluru, tetapi pada saat ini, bahkan Dev, tidak sedikit pun bulu yang bisa terluka. Dev, bagaimana kalau kamu dan aku berhenti sekarang, dan aku tidak akan pernah menyusahkanmu di masa depan? Adam Lee menatap Dev dan berkata, aku ingin berhenti sekarang, tapi sudah terlambat, aku akan mematahkan semua tulangmu, dan kemudian menyerap semua energimu. Dev berkata dengan dingin. Apakah kamu juga bisa mengolah kejahatan? Adam Lee menatap Dev dengan heran. Baru saja Dev bisa menyerap roh jahat, tapi Adam Lee merasa ada yang tidak beres. Sekarang Dev masih bisa menyerap mana orang lain? Apa ini bukan kultivasi jahat? Aku tidak tahu malu sepertimu, hari ini aku akan membunuh orang-orang. Setelah Dev selesai berbicara, pedang pembunuh naga di tangannya mulai terbakar. Kamu sangat gila, apakah kamu pikir kamu akan membunuhku hari ini? Setelah Adam Lee selesai berbicara, sebuah karakter kuno tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Karakter itu bersinar dengan cahaya, menyilaukan dan menyilaukan, dibandingkan dengan cahaya matahari. Bersambung ke episode 88. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.